malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di ibadah youth kita hari ini, apa respon, bagaimana respon orang percaya, bagaimana respon orang percaya terhadap virus corona. Apa respon dari orang percaya terhadap virus corona? Teman-teman kalau buka di Facebook atau buka di news, di berita, semua omong apa? Corona. Di Facebook sampai ada yang buat status begini, karena wabah corona tiba-tiba ada dokter mendadak muncul, tiba-tiba ada pendeta-pendeta baru mendadak muncul, tiba-tiba ada ahli-ahli kesehatan, ada ahli politik muncul semua tiba-tiba. Karena apa? Tiba-tiba semua posting soal corona, semua bahas soal corona, dalam semua aspek dibahas semua. Nah teman-teman, kita tahu, dan sebentar nanti kita akan lihat dasar Alkitab bagaimana orang Kristen harusnya menyikapi dan menanggapi keadaan ini, wabah corona ini. Kita tahu sekarang virus corona sudah menjadi salah satu pandemi, wabah global, ditetapkan oleh WHO supaya semua negara kalau bisa sekarang siaga, berwaspada, karena sudah menjadi sebuah pandemi. Seluruh dunia jumlah orang yang terinfeksi corona itu sekarang sudah ada 214.894. Lebih dari 100 negara yang sudah terjangkit corona. Di Indonesia berita terbaru, jumlah penderita corona yang terinfeksi corona sudah 427. Itu berita tadi sore. Saya tidak tahu sampai malam hari ini, kalau kita buka berita pasti sudah ada bertambah lagi. Karena begitu cepat virus ini berpindah dari satu orang ke orang yang lain, dan kemudian hitung hari saja langsung sakit, drop, tergantung imunitas tubuh. Kalau imunitas tubuh tidak kuat, langsung selesai. Karena dia mengakibatkan gangguan pernapasan akut. Makanya lansia-lansia sudah target, lansia-lansia yang sudah tua renta begitu mudah untuk kena corona. Makanya kalau ada orang-orang tua di rumah, teman-teman, ada yang masih punya opa-oma di rumah tinggal sama-sama, tolong jaga jarak. Di NTT ada 24 ODP, orang dalam pengawasan. Iya kan? 24 yang terbaru. Dan teman-teman lihat 24, jangan kita santai-santai, hanya 24 ketong masih aman. Di Italia teman-teman, di Italia 3 minggu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, hanya 75 orang yang kena. Berapa orang? 75. Tetapi 3 minggu kemudian, karena begitu santai, begitu tenang-tenang semua, soalnya ada yang waspada, tetap jalan-jalan, tetap bersalaman, tidak jaga kebersihan. Sekarang negara dengan korban corona terbanyak nomor 2 di dunia, Italia. Jumlah korban terbanyak. Lockdown, red zone, seluruh negara itu sekarang red zone, siaga 1. Dari masalah corona ini, apa yang kita tangkap, apa yang kita ketahui? 2 hal yang kita bisa ketahui dari peristiwa ini. Yang pertama, dunia dalam keadaan darurat. Teman-teman catat, kalau mau catat bisa catat. Dunia sekarang dalam keadaan darurat. Teman-teman, tidak ada jaminan keamanan di dunia ini pada hari-hari ini. Tidak ada yang bisa menjamin kita sekarang bisa aman, sehat, tidak ada masalah, tidak kena pergumulan apa-apa, masalah apa-apa. No. Karena dunia kita sudah di dalam keadaan darurat, emergency. Corona ini teman-teman bukan hanya berdampak kepada kesehatan, tapi corona ini mempengaruhi semua aspek, sama-sama bilang semua aspek. Semua aspek kehidupan. Karena sakit corona, karena penyakit ini, virus ini, negara-negara harus lockdown, dan otomatis mempengaruhi ekonomi dari negara, ekonomi dari provinsi, dari kota. Makanya presiden kita begitu berhati-hati ambil kebijakan, tidak langsung lockdown dari hari pertama. Iya kan? Saudara, karena kalau lockdown, ekonomi akan runtuh. Ujung-ujungnya akan menuju pada kerusuhan, chaos. Betul kan? Akan chaos. Orang yang lapar, orang yang tidak ada uang, yang cuma dapat uang, dapat gaji dari kerja 1 hari, ada kan?
Nah, oleh sebab itu kita pelajari dunia dalam keadaan darurat. Dan ada pengamatan dari orang-orang, dan ini sudah lama, ini sudah bertahun-tahun yang lalu, orang-orang yang mengamati dan mereka katakan seperti ini. Virus corona ini, bahkan virus-virus sebelum virus corona, kita tahu awal 2000-an ada virus apa yang muncul? SARS, iya kan? Kemudian sesudah SARS virus apa? MERS. Corona kali ini COVID-19, disebut COVID-19 walaupun satu rumpun deh itu virus. Karena corona ini masih satu rumpun dengan MERS dengan SARS. Makanya kalau mau sebut virus corona dan semua rumpun yang terkait di dalam. Teman-teman, mereka katakan ini adalah biological weapon, ini adalah skenario manusia, orang-orang tertentu. Semua perhatikan. Jadi virus-virus ini, khususnya corona juga, ini adalah skenario orang-orang tertentu, seperti kalau yang kita tahu, yang orang-orang yang gencar, yang anti dengan kekristenan, Illuminati. Pernah dengar Illuminati? Nah, mereka merancangkan ini karena apa? Mereka mau buat dunia chaos. Karena apa? Virus corona, perhatikan, ketika virus corona menyebar, maka pemerintah panik, ekonomi anjlok, negara bisa hancur, bisa chaos. Dan apa yang terjadi? Ketika semua dalam keadaan desperate seperti ini, putus asa, orang-orang ini yang merencanakan corona, mereka langsung suarakan, mereka ajak semua negara bersatu dan buat satu pemerintahan yang orang-orang katakan New World Order, sistem tatanan dunia baru. Yaitu apa? Seluruh negara bersatu dan hanya ada satu orang pemimpin dunia. Dan satu orang pemimpin dunia, dia akan berkuasa. Dan karena virus sudah menyebar, iya kan? Uang itu jadi sarana virus berpindah cepat. Orang-orang tidak sadar, beli, belanja, bayar dan lain sebagainya, virus menyebar. Jadi uang tidak digunakan lagi. Ini salah satu skenario mereka. Dan kemungkinan ini ujung-ujungnya bisa sampai ke situ. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya kasih tahu realitanya. Supaya apa? Pembayaran tidak lagi pakai uang, tapi pakai chip. Chip di mana? Tangan kanan atau di dahi. Menggenapi yang Wahyu Yohanes tulis, tidak ada seorang pun yang bisa membeli atau menjual selain dari orang-orang yang pakai tanda itu. Tandanya nomornya berapa? 666. Teman-teman, perhatikan ini. Dunia dalam keadaan darurat. Kita menuju suatu saat akan sampai ke situ. Firman akan digenapi. Waktunya kapan kita tidak tahu. Tapi yang kita ketahui, yang pertama, dunia dalam keadaan darurat. Kita sekarang hidup di dunia yang sudah hancur. Sama-sama bilang hancur. Dunia kita, bumi kita bukan bumi yang sempurna, bumi yang akan bertahan kekal selamanya. No. Tapi bumi kita sudah korup, bahasa Inggris, sudah korup, hancur. Tinggal menunggu waktu. Tidak ada jaminan kita aman, kita bahagia, kita tenang di dunia hari-hari ini. Kalau kita mau lihat pada dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita ketahui, apa yang kita dapatkan dari peristiwa corona. Yang kedua, yang kita tahu, yang kita dapatkan dari virus corona adalah sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jaminan keamanan kita. Saudara, amin. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jaminan keamanan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jaminan keamanan. Dua orang buka dan baca Keluaran 15 ayat 26 dan Keluaran 23 ayat 25. Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit apapun, virus apapun yang menimpa orang Mesir. Karena apa? Tuhan, inilah penyebutan nama Tuhan, Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang menyembuhkan saya dan saudara. Perhatikan ini. Allah Yehova Rafa. Tidak ada jaminan keselamatan, keamanan, kesehatan di dunia hanya di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita datang pada Yesus, kita berserah pada Yesus, kita akan diselamatkan, kita akan dilindungi. Teman-teman lihat. Dan yang berikut Keluaran 23 25 lanjut. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi tidak ada jaminan kesehatan di dunia. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berlindung di bawah naungan Tuhan,
Tuhanlah Tuhan yang sanggup melindungi kita, Tuhan yang sanggup menahan, mencegah segala macam virus, segala macam penyakit untuk tembus dan masuk di dalam setiap hidup kita, tubuh jasmani kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang sanggup melindungi kita. Kita bisa cuci tangan, kita bisa cuci muka, apalagi kita bisa cuci mobil, cuci semua. Tapi kesehatan, perlindungan yang sejati hanya dari Tuhan Yesus. Bilang di kanan kiri, kesehatan itu hanya dari Tuhan. Yang harus kita ketahui dari corona, dua hal apa? Yang pertama, dunia dalam keadaan darurat. Yang kedua, hanya Tuhan Yesus jaminan keamanan kita. Tidak ada yang lain. Nah, oleh sebab itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya dan saudara buat? Yang pertama, tetap tenang dan fokus kepada janji Tuhan. Amin. Tetap tenang dan fokus pada janji Tuhan. Jangan sampai kita menjadi tidak tenang, kita menjadi khawatir, menjadi panik, takut, karena itu adalah pintu masuk supaya kita dikalahkan oleh iblis. Itu pintu masuk supaya virus penyakit berkuasa atas kehidupan kita. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati pada waktu masa kesesakan, apa masa kesesakan hari-hari ini? Kalau kita kecewa, patah hati, bukan karena cinta ya, patah hati bukan. Maksudnya patah hati karena virus, karena takut. Jangan patah hati, jangan kecil hati. Kalau kita kecil hati, kalau kita tawar hati, Alkitab katakan waktu masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Kita sangat mudah, kita sangat rentan terkena virus ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan baik-baik. Kondisi seperti ini, jangan sedih, jangan takut, tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap semangat. Amin. Yang semangat. Sama-sama bilang sukacita. Walaupun harus kerja dari rumah, semangat. Amin. Walaupun harus sekolah dari rumah, online, kalau ada sekolah yang pakai sistem online, semangat. Ataupun nanti kalau ibadah harus online pun, tetap bersukacita, tetap semangat. Amin. Selebrasi ibadah ya. Tapi itu memang jalan terakhir, bukan jalan terakhir. Kalau memang kita tidak diizinkan beribadah lagi. Tetapi teman-teman perhatikan, ibadah online atau ibadah dari rumah pun, kita sendiri 2-3 orang dengan keluarga, atau nanti ibadah rayon tetap diadakan, karena kita dihimbau supaya jangan berkumpul dalam kelompok besar di ibadah raya. Tapi kelompok kecil boleh, seperti ini masih boleh, asal tetap jaga social distancing. Bukan soal tempat ibadah, bukan di gereja, bukan di rumah. Yesus katakan seperti ini, akan datang waktunya, ya kan, orang-orang tidak akan menyembah Tuhan di Samaria atau menyembah Tuhan di Yerusalem, tapi orang-orang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, bukan di Yerusalem, bukan di Samaria, bukan di bait Allah, itu tidak menentukan. Perhatikan, ini hanya saya katakan di hari kemarin, ibadah ini kan tradisi di dalam gedung, ini kan sistem manusia. Gereja mula-mula ibadah dari mana? Rumah ke rumah. Toh begitu jiwa-jiwa bertambah, Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi. Karena apa? Bukan di tempatnya yang menentukan, tapi hatinya, tapi persekutuan orang percaya itu yang menentukan kuasa Allah hadir. Amin. Tapi bukan berarti saya menentang ibadah di gedung. No, sama berkuasanya. Di rumah, online, bagaimanapun metode caranya. Kalau ada orang yang sepakat, Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ketika 2 orang sepakat dalam nama Tuhan meminta segala sesuatu, itu akan diberikan. Jadi bukan masalah tempat, tapi bicara soal hati kita. Sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang, sama-sama bilang tenang. Dan kita harus fokus kepada janji Tuhan. Ini nomor 1, semua buat begini. Ini nomor 1, ini yang terutama yang harus kita buat. Tetap tenang di dalam setiap situasi. Ayat tadi katakan, ketika kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Padahal hati gembira adalah obat. Inilah senjata iblis, sama-sama bilang senjata iblis. Apa senjata iblis? Buat kita khawatir, buat kita takut,
buat kita cemas dengan keadaan di sekeliling kita, supaya kita rentan terserang virus. Karena ini yang lebih berbahaya, bukan virusnya, bukan virus yang lebih berbahaya, tapi yang lebih berbahaya itu apa? Ketakutan, keraguan, kekhawatiran kita. Ini yang lebih berbahaya dari virus. Karena ini yang membunuh kita perlahan-lahan. Ini yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita dari ketakutan kita. Teman-teman, di Alkitab begitu banyak peristiwa ketika ada orang yang ragu, ketika ada yang takut, langsung mereka jatuh pada saat itu juga. Langsung mereka lemah. Minggu lalu saya sudah sampaikan bangsa Israel waktu takut, fokus pada negatif, terputus dari rencana Tuhan, tidak jadi masuk tanah perjanjian. Yang berikut, teman-teman masih ingat peristiwa waktu Petrus teman-teman ada di perahu, kemudian apa yang terjadi? Waktu mereka ada di perahu, tiba-tiba tengah malam waktu angin ribut, sekitar jam 3 pagi waktu mereka dalam perahu, mereka lihat apa? Seseorang muncul, Yesus datang, Yesus berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Petrus bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku datang padamu. Yesus bilang, datanglah. Petrus jalan di atas air, teman-teman. Murid Yesus pertama itu dia. Dia jalan di atas air. Kalau kita di TV lihat Wiro Sableng jalan di atas air. Maksudnya Wiro Sableng. Nah, Petrus ikuti. Petrus jalan di atas air. Lalu ketika Alkitab catat, Petrus lihat pada Yesus, dia jalan di atas air. Ketika dia jalan di atas air, selama dia lihat Yesus, dia tidak tenggelam. Tapi ayat katakan, ayat berikutnya, waktu angin bertiup, lalu Petrus mulai lihat angin, Petrus lihat gelombang, dia tidak fokus pada Yesus, dia lihat pada gelombang yang tinggi, langsung apa? Tenggelam. Kalau kita alihkan fokus kita dari firman, dari Tuhan Yesus, kita lihat pada virus, kita lihat pada keadaan sekeliling kita, lebih daripada kita lihat Yesus, kita akan hancur. Petrus tenggelam. Tapi ketika dia tenggelam pun, Alkitab catat, Yesus langsung tangkap tangannya, luar biasa. Yesus angkat dia kembali. Kita tidak boleh fokus pada masalah kita. Jangan fokus pada keadaan kita, fokus kepada firman Tuhan, fokus pada janji Tuhan yang berkata dia akan terus melindungi kita. Mazmur 91, ulang-ulang kita baca. Saya dorong pulang, renungkan ayat ini, perkatakan ayat ini terus menerus. Karena ini bagian kita sebagai orang percaya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Fokus pada janji Tuhan, pikir hal-hal yang baik, jangan pikir yang negatif. Tetap tenang dan fokus kepada janji Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan ini? Yang kedua, kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah. Catat ini. Ikuti himbauan dari pemerintah. Presiden Jokowi sudah kasih arahan berapa hari yang lalu. Di tengah-tengah kondisi ini, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, walaupun ibu guru dong masih pergi sekolah juga. Siswa-siswi libur, tapi guru masih pergi di sekolah. Berarti kesimpulannya guru tahan corona. Guru-guru di dunia anti corona. Luar biasa. Amin. Dengan Grab juga. Grab anti corona, karena waktu semua di dalam rumah, ya kan, semua lagi takut-takut, semua beli makan, Grab. Tapi dalam nama Yesus, teman-teman yang masih beraktivitas di luar rumah, saya berdoa semua aman. Kita ikuti himbauan pemerintah. Karena apa? Tadi saya sudah singgung lagi. Ada orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, mereka katakan begini, apa sih ibadah kok ditutup? Kenapa sih kok kita harus batasi jangan beribadah di gereja? Kita harus dibatasi jangan berkumpul-kumpul. Mana iman orang Kristen? Kan Tuhan Maha Kuasa, iya kan? Kan Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Justru di gereja kita alami kesembuhan, mereka bilang begitu. Justru di gereja kita alami perlindungan Tuhan, virus tidak akan masuk. Saya kasih ilustrasi, besok tulis di Facebook, teman-teman sudah lihat. Kenapa kita harus ikuti anjuran pemerintah, batasi jam beribadah, contohnya tidak berjabat tangan, bahkan ada yang ibadah online. Kenapa? Di daerah-daerah yang sekarang di lockdown. Karena kita bukan hanya beriman pada Tuhan, tapi kita harus apa? Hikmat, wisdom. Saya kasih contoh, di Facebook itu saya tulis, kalau BMKG sudah kasih peringatan, akan ada badai, akan ada gelombang tinggi, kapal-kapal jangan jalan. Ini contoh sederhana.
Lalu ada nakoda, ya kan, ada awak kapal. Di dalam kapal semua orang Kristen bilang, tenang. Alkitab catat Yesus sanggup redakan angin ribut. Lalu kapal tetap jalan, kupang rote, walaupun ada badai, ada gelombang. Apa yang terjadi? 28 Januari tahun berapa tuh? 28 Januari tahun 2007 kalau tidak salah. Di 2006 kapal tenggelam di mana? Bukavu. Kan Yesus bisa tenangkan angin ribut. Nah itu iman dan berhikmat. Kalau pemerintah, Alkitab katakan pemerintah hamba Allah, kita taat pada pemerintah. Amin. Pemerintah bilang jangan terlalu kumpul di banyak orang, jangan jabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Karena virus itu teman-teman menyebar melalui cairan dan masuk melalui mulut, hidung, telinga dan mata. Apa? Mulut, hidung, mata dan telinga. Semua pegang di mulut. Jangan pegang. Tadi baru habis pegang yang lain, jangan pegang sekarang. Nah. Ini gara-gara ini virus, teman-teman. Iya kan, gara-gara ini virus. Satu orang di ujung sedikit corona tuh. Terlalu penau, terlalu stres apa macam. Ingat, orang Kristen tetap tenang, jangan takut. Bilang di kanan kiri jangan takut. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, belajar dari Italia. Lihat Italia, semua anggap tenang juga. Ini karena mereka tidak pakai hikmat. Tenang-tenang, 3 minggu yang lalu hanya 75 orang. Hari ini, satu negara di lockdown. Ribuan orang, akan puluhan ribu jadi korban. Begitu cepat. Dan yang berikut, yang kedua tadi apa? Apa yang harus kita buat? Ikuti himbauan pemerintah. Yang ketiga, yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan ini, kita harus bertobat dan mempersiapkan diri. Teman-teman catat baik-baik. Sebagai orang Kristen kita harus bertobat, repent, dan persiapkan diri baik-baik. Karena apa? Tadi saya sudah katakan, tidak ada lagi jaminan kita bisa sehat, kita bisa aman-aman hari-hari ini kalau di dunia. Walaupun kita percaya pada Yesus, kita ada di dalam Tuhan, dunia sudah hancur. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Kalau ada yang masih buat dosa, ada yang masih langgar kehendak Tuhan, kalau bisa malam ini bertobat. Karena kita tidak tahu, tadi saya katakan ini arahnya kemana kita tidak tahu. Dia bisa sembuh, dia bisa berhenti, atau justru bertambah buruk. Kalau bertambah buruk, seperti yang tadi saya katakan, skenario-nya adalah pembayaran tidak lagi pakai uang, pakai chip. Dunia menjadi satu pemerintahan di bawah antikris. Itu yang paling buruk yang bisa terjadi. Dan kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Bahkan kita orang Kristen tahu, GPDI tahu, sebelum antikris berkuasa, kita nanti akan disingkirkan. Sama-sama bilang disingkirkan. Gereja Tuhan akan diangkat, Roh Kudus akan diangkat dari bumi, dan sepenuhnya iblis berkuasa di bumi. Dan itulah masa yang kita kenal dengan masa 3,5 tahun penyiksaan antikris. Dan kalau kita lihat keadaan ini, hari-hari ini sudah tanda-tanda, tidak lama lagi. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa kapan saja terjadi. Oleh sebab itu teman-teman, yang ketiga kita harus buat, bertobat sudah hari ini. Berbalik kepada Tuhan, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita baca ayat-ayat terakhir, 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ayat sebelumnya 13 katakan, bila mana aku menutup langit, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Yang berikut apa? Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi corona, perhatikan, bukan planningnya Tuhan, tapi karena dunia sudah hancur dan hasil dari karya iblis, corona tersebar atas seizin Tuhan.
Bukan rencana Tuhan, tapi Tuhan izinkan karena dunia harus selesai. Tapi Tuhan katakan seperti ini, kalau umatku berbalik kepadaku, ayat 14, atasnya namaku disebut, merendahkan diri, humble themselves, merendahkan diri, berdoa, cari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, apa? Aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Ketika kita lihat kondisi hari-hari ini sekeliling kita, tidak ada jalan lain. Waktunya sudah dekat. Kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri, mencari Tuhan, teman-teman. Ini sudah waktunya. Perbanyak baca Alkitab di rumah. Karena apa tadi saya bilang, fokus pada janji Tuhan. Sekarang kalau kita buka berita, tiap kali ada berita buruk, langsung cover dengan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara buka berita, news, Facebook, apapun, di TV, langsung Alkitab katakan pakai helm keselamatan, helmet of salvation. Kita tutup kepala kita, pikiran kita dari serangan iblis yang buat kita takut. Tapi kita saring dengan firman Tuhan, kita mau tetap percaya, tetap tenang, tetap fokus pada Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita akan menjadi kuat. Yang berikut, perbanyak berdoa. Ini menggenapi ayat itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita berdoa, kita jadi tenang, kita dapat kekuatan. Yesus memagari, melindungi kita, dan kita akan sanggup melalui masa-masa sulit ini. Amin. Saya ingin tutup teman-teman, contoh Alkitab yang menunjukkan pada kita bagaimana perlindungan Tuhan kepada orang percaya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka sedang takut, murid-murid sedang takut karena apa? Yesus bangkit, mayatnya hilang, orang Farisi ahli Taurat mau tuduh mereka curi mayat Yesus, dan mereka sembunyi di dalam rumah, tutup pintu kunci, dan ini terjadi waktu malam hari. Mirip dengan ketong, iya kan? Semua kunci diri di dalam rumah, ketakutan. Tapi teman-teman lihat, waktu murid-murid ketakutan, sedang menyembunyikan diri, tiba-tiba Yesus muncul. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani, Shalom, peace be with you. Damai sejahtera bersama denganmu. Teman-teman, saya katakan di Ryan kemarin, justru di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini, kita bisa rasakan kedamaian di dalam Tuhan. Kita bisa rasakan ketenangan di dalam Tuhan. Bahkan waktu bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir, 10 tula terjadi. Tula yang terakhir apa? Kematian anak sulung. Semua anak sulung orang Mesir mati. Tuhan hanya bilang pada bangsa Israel, malam itu di rumah, diam di rumah, makan anak domba, darahnya disembelih di depan pintu, disembelih dan dioles di depan pintu. Dan teman-teman lihat, semua rumah orang Mesir ada tangisan malam itu, ada kematian. Tapi rumah orang Yahudi yang ikuti kehendak Tuhan, semua selamat dari setiap kematian itu. Amin. 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Tetap tenang dan fokus pada janji Tuhan. Yang kedua, kita mengikuti imbauan perintah. Dan yang ketiga, bertobat. Kita bertobat dan kita mau mempersiapkan diri kita. Ini saya katakan seperti ini, teman-teman, kita tidak tahu berapa hari ke depan seperti apa. Minggu depan masih bisa youth atau tidak. Tapi malam hari ini waktunya kita berdoa, waktunya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.